Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Anindya Pramita Chandra, biasa dipanggil Anin dari kelas 10-7 SMA Negeri 5 Purwokerto. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakwan Fairuz Jauza dari kelas 11 MIPA 6, berasal dari SMA Negeri 5 Purwokerto. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Aulia Arafi dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 5 Purwokerto. Ya, baiklah. Arti guru menurut saya adalah orang tua kita yang membimbing kita di sekolah dari tingkah laku kita, perkataan kita, dan semua kegiatan yang kita dilalui di sekolah, tentunya di SMA Negeri 5 Purwokerto, itu mereka yang membinanya, mereka yang membimbing kita. Arti guru menurut saya adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk memberikan ilmu dan mendidik para muridnya. Guru merupakan orang tua kita di sekolah dan teladan bagi murid-muridnya. Menurut saya, guru adalah seorang pendidik atau pengajar yang membimbing serta mendidik kami dalam hal ilmu pengetahuan. Selain itu, guru juga menjadi pembimbing kami dalam hal karakter untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik agar siap menghadapi masa depan. Pengalaman istimewa yang saya punyai dengan guru-guru di SMA Negeri 5 Purwokerto cukup banyak. Salah satunya selama saya menjadi pengurus OSIS, ada kegiatan yang mengharuskan saya bertemu dengan banyak guru-guru di SMA Negeri 5 Purwokerto, sehingga saya lebih sering berinteraksi dengan guru-guru di SMA Negeri 5 Purwokerto. Semua hal yang saya alami di SMA Negeri 5 Purwokerto ini adalah momen yang sangat berkesan dan akan selalu saya kenang. Contohnya dalam hal KBM, saya sangat mengenang cara Bapak Ibu mengajar atau mendidik kami dan dapat membangkitkan semangat belajar di kelas saya atau kelas kami. Selain itu, pada kegiatan Project P5, saya juga sangat mengenang momen di mana Bapak Ibu guru dapat menjadi pembimbing serta penasehat bagi kami dalam menjalankan proyek. Serta saat kami mengalami kendala atau masalah, Bapak Ibu guru juga kerap memberikan solusi yang solutif kepada permasalahan kami. Tentunya ada momen yang paling saya ingat, yaitu adalah ketika kelas kami atau kelas saya menjuarai drama musikal bersama bimbingan dari Bu Oktav selaku guru seni musik. Itu yang menjadi sebuah pengalaman terbaik bagi saya ketika di SMA Negeri 5 Purwokerto. Yang saya teladani dari sosok seorang guru adalah ketulusannya. Ketulusan Bapak Ibu guru dalam mengajar dan memberikan seluruh ilmunya kepada kami sangat saya hargai. Dan juga kesabarannya dalam mengajarkan kami yang pada mulanya tidak tahu apa-apa hingga akhirnya kami dapat memahami ilmu itu perlahan-lahan. Tentunya banyak sekali ya dari sifat-sifat yang harus kita teladani sebagai siswa. Untuk diteladani, salah satunya bagi kita di masa remaja adalah sifat sabar dan tanggung jawab. Itu yang paling kita garis bawahi atau yang paling kita teladani, karena di era sekarang ini, di era kita tentunya kesabaran adalah paling penting tentunya, karena agar tidak menjadi emosi tentunya. Hal yang saya teladani dari sosok seorang guru pastinya saya sangat banyak. Salah satunya adalah memberi tanpa mengharap imbalan. Guru rela memberikan ilmunya tanpa pamrih. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Untuk kemajuan dunia pendidikan, kontribusi saya selaku pelajar di SMA Negeri 5 Purwokerto adalah membangun sebuah prestasi yang baik tentunya di bidang akademik dan non-akademik, dan menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar tentunya adalah belajar. Karena mengingat sebentar lagi kita mau ujian sekolah, jadi kita harus mempersiapkannya lebih matang, dan juga event terdekat yaitu adalah PAS. Intinya tugas seorang pelajar adalah belajar. Kontribusi saya untuk memajukan dunia pendidikan yaitu dengan cara menjalankan kewajiban saya sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk kemajuan dunia pendidikan,
Saya sebagai seorang pelajar tentunya akan melaksanakan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh dan baik. Contohnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu menunjukkan karakter yang baik. Saya juga akan membangkitkan prestasi dan juga mengajak teman-teman lain agar menjadi pelajar yang baik juga dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini adalah beberapa ucapan untuk guru-guru dan semua karyawan SMA Negeri 5 Purwokerto. Terima kasih dan semangat terus untuk Bapak Ibu dalam membimbing kita untuk menjadi penerus bangsa yang memiliki jiwa semangat, pemberani dalam melakukan apapun, berani dalam mengambil resiko di masa depan dan semangat dalam meraih cita-cita. Terima kasih. Sepatah kata untuk Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Purwokerto. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena telah sabar dan tulus membimbing kami semua. Dan saya harap Bapak Ibu Guru dapat selalu mendoakan kami para siswa SMA Negeri 5 Purwokerto agar dapat menjadi insan yang baik dalam karakter dan juga agama. Kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Purwokerto, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah sabar dalam mendidik kami tanpa lelah dan tanpa pamrih. Semoga selalu sehat dan sukses dalam mengajar. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono. Tempat tanggal lahir Banyumas 18 Maret 1963, berarti 4 bulan lagi saya sudah mengalami masa purna tugas. Berbicara masalah purna tugas berarti saya punya pengalaman yaitu mengajar. Untuk mengajar yang pertama saya dari tahun 88 sebagai PNS, yaitu di SMA swasta, yaitu di SMA Budi Utomo Sokaraja sampai dengan tahun 1992. Kemudian saya pindah di SMA Negeri Padikraja. Di sana dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000. Kemudian dipindah tugaskan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Di SMA Negeri 2 Purwokerto dari tahun 2000 sampai dengan 2012, berarti selama 11 tahun. Kemudian dari SMA Negeri 2 Purwokerto 2012 saya dipindah tugaskan di sekolah tercinta ini, yaitu di SMA Negeri 5 Purwokerto. Dari tahun 2012 insya Allah nanti saya mengalami purna tugas yaitu pada tahun 2023, yang mana dari sekian lama perjalanan saya banyak sekali pengalaman-pengalaman, jerih susah payahnya, dan juga beberapa pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan di SMA Negeri 5 Purwokerto ini khususnya yaitu apa? Dari situasi, alhamdulillah saya di sini ditugaskan di bidang sarplas ya, sehingga bisa menyulap atau membantu kepala sekolah sampai dengan sekolah yang semegah ini, yang tadinya mohon maaf atapnya itu aja pendek-pendek, sekarang sudah semegah ini. Mungkin itu sekedar pengalaman perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rahayuni, mengajar di SMA 5 Purwokerto, Mapel Bahasa Indonesia. Saya mengajar mulai tahun 1993 dan sampai hari ini
2022 masih mengajar dengan mapel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jelus, biasa dipanggil oleh siswa Pak Jai. Saya mengampu bidang studi Sipik Hukum awalnya, sekarang menjadi PPKN. Saya lahir kebetulan di Jakarta pada tanggal 23 Januari tahun 1963. Pengalaman mengajar sebenarnya sudah cukup banyak, tapi bukan berarti banyaknya pengalaman mengajar banyak hal-hal yang mumpuni, karena pada awalnya pengalaman mengajar Pak Jelus adalah biasa, metode mengajarnya CPSA atau metode ceramah. Itu berakhir tahun 2006 sebelum kita masuk ke dalam kurikulum K13. Pengalaman mengajar sebenarnya ya kalau dilihat dari keadaan waktu sudah cukup lama, dari masa itu sampai tahun depan yang akan pensiun. Pengalaman mengajar beliau sudah hampir 38 tahun, dimana dibarengi 5 tahunnya adalah dulu sebagai GTT, guru berangkat dan terangkat, sudah hampir 33 tahun. Pertama kali mengajar di SMA Negeri 21 DKI, yaitu SMA Jakarta Timur. Ya begitulah, di Jakarta tahun-tahun 80-an itu hiruk pikuknya adalah perkelahian antar pelajar. Karena melihat satu kondisi yang tidak betah, akhirnya Pak Jelus mutasi ke SMA Kendari, Sulawesi Tenggara. Ternyata di Kendari pun itu, mohon maaf, di sana ada satu hal yang sangat tidak mengenakan di mata para guru, di mana pada umumnya para pengajarnya pada dasarnya terbanyak adalah dari Jawa. Teman-teman saya dari Jawa, saya sendiri dari DKI. Saat mutasi saya diberikan di kelas 2 dan kelas 1 saat itu. Mohon maaf, satu tanda kutip saya katakan, di sana anaknya ke bahasa yang paling sarkasme adalah kesannya bodoh-bodoh, bego-bego, goblok-goblok, sehingga saya terbiasa mengajar di SMA DKI yang bla 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 dan hal-hal yang open bar, yang istilahnya to the point. Di sana saya harus runut memberikan catatan, resume, penjelasan detail untuk dipahami oleh para siswa. Melihat keadaan yang seperti itu, singkat cerita tahun 94-an saya pindah ke SMA Negeri 5 Purwokerto. Jadi saya di SMA Negeri 5 ini mulai tahun 1994, dimana kurang lebih hampir 30 tahun ya, hampir 30 tahun di SMA Negeri 5. Nanti pensiun saya 31 di SMA Negeri. Itu saja sebagai perkenalan dari Pak Jelus selaku pengajar bidang studi PPKN. SMA 5 ini adalah SMA yang sangat menyenangkan, di mana para gurunya, siswanya sungguh sangat menyenangkan sejak saya mengajar sampai insya Allah tahun depan memasuki purna tugas. Saya memilih profesi sebagai seorang guru karena yang pertama itu saya dilahirkan dari keluarga swasta ya, keluarga swasta yang mana kehidupannya itu kurang menentu. Alhamdulillah Mbak Yu saya juga seorang guru, kemudian saya mengikuti jejak
kakak atau Mbak Yu saya menjadi seorang guru. Dan jadi seorang guru itu ibarat orang menyelam sambil minum air. Karena apa? Karena di dalam tuntunan agama yang kita yakini, kita mengajar berarti menyampaikan ilmu. Kalau menyampaikan ilmu itu bermanfaat, maka dari itu kita selama ilmu itu bermanfaat, berarti saya masih punya sebagai keyakinan orang Muslim, orang Islam, yaitu masih mendapat ganjaran. Itu. Ya, ada satu yang lupa. Sebenarnya saya ideanya itu dulu tembus di UI di angkatan Pak Jalur tahun 80-an itu. Tes itu banyak ya, ada skalu 1, skalu 2, skalu 3 hingga skalu 4. Kalau skalu 1 dulu UI ya, Universitas Indonesia, ITB, IPB. Kalau skalu 4 itu yang berkaitan dengan hal keguruan. Saya mencoba di Fakultas Kedokteran Salemba, tapi gagal gitu ya. Nah, gagal-gagalnya itu sebagai seorang Muslim di tengah malam, saya menangis mohon doa kepada Allah. Kira-kiranya apakah yang pantas untuk saya ya Allah? Setelah saya gagal di kedokteran gitu ya. Akhirnya rupanya tuh Allah menjawab saya harus menjadi seorang pendidik. Nah, karena saat itu adalah sedang masa-masanya demonstrasi dan saya senang dengan masalah politik dan masalah hukum, ambillah Pak Jus Sipik hukum. Nah, gurunya ternyata begitu Pak Jus terjun ke dalamnya sungguh sangat menyenangkan jadi guru begitu ya. Saya memilih profesi sebagai seorang guru itu sebetulnya mungkin tidak hanya saya, masih ada orang lain yang sama seperti saya. Jadi awal dari mengapa saya menjadi guru adalah itu tuntutan dari orang tua. Tetapi setelah saya jalani, kemudian saya kuliah di UMP Purwokerto selama kurang lebih 4 tahun. Saya berhasil lulus, kemudian pada suatu saat SMA Negeri 5 Purwokerto pada waktu itu adalah peralihan dari SPG ke SMA 5. Kemudian saya mendaftarkan diri, ternyata saya diterima. Dan sampai sekarang saya masih mengajar di SMA 5 Purwokerto. Jadi awal sebelum menjadi pegawai negeri sampai akhirnya menjadi pegawai negeri tetap SK turun di SMA Negeri 5 Purwokerto. Ya, suka duka saya sebagai seorang guru jelas menghadapi banyak ragam dari murid-murid. Ada peserta didik atau murid itu yang nurut, ada yang sikapnya itu tidak penurut ya. Itu yang jelas menjadikan kita menjadi seorang guru itu harus berpikir lebih dewasa, harus bisa memberi suri toladan yang baik. Karena apa? Sebagaimana kita ilmiahnya bahwa seorang guru itu harus G yang pertama itu mempunyai gagasan ya. Yang kedua yaitu U, usaha ya, harus selalu berusaha bahwa kita mendidik agar peserta didiknya menjadi orang-orang yang baik, yang sukses ya. Itu kemudian yang tiga R yaitu rasa, harus mempunyai rasa yang utama. Kita harus mau dan selalu siap menolong kepada peserta didiknya, mungkin yang mengalami kesulitan-kesulitan dan sebagainya. Kemudian dari semua itu gagasan, usaha, rasa itu harus yang utama, yang baik. Tentunya suka duka ada, tetapi kalau saya pilih ya, perjalanan selama 30 tahun lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya karena kebetulan
saya di saat remaja suka dengan anak-anak, suka bergaul dengan anak, sehingga begitu saya memasuki profesi sebagai guru, saya senang sekali apa yang saya suka kemudian dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Dukanya adalah awal kali mengajar itu ya, anak-anak masih kecil-kecil, di mana Pak Jis itu kan dengan istri perantauan ya, bukan asli orang Banyumas. Kalau sedang sakit, semuanya kami saling menjaga apakah yang izin ataukah istri Pak Jelus yang izin, yang tidak mengajar. Karena kalau dua-duanya anaknya dengan siapa, itu adalah dukanya. Duka yang lain adalah setelah saya renungkan, ternyata anak saya ketika masih kecil-kecil sering saya tinggal. Saya tuh mohon maaf terbanyak zikir di masjid, mengajari Iqra, mengajari alif bata dan sebagainya kepada anak-anak lain. Sementara anak-anak Pak Jelus diajarkan oleh istilahnya kalau kami panggil uminya ya. Kalau kami kan biasa Abi dan Umi diajarkan oleh uminya. Sementara anak-anak Pak Jelus tinggal merambah terus. Selama di SMA kan Pak Jelus pembina OSIS selama kurang lebih 17 tahun. Jadi tiap tahun ketika ke Bali anak-anak tuh tinggal oleh Pak Jelus. Jadi dukanya seperti itu. Sukanya adalah alhamdulillahirobbilalamin, ternyata anak-anak SMA itu memang anak-anak pilihan ya, dimana adalah sebelum adanya zonasi SMA 5 tuh, walaupun ada zonasi pun SMA 5 juga anak-anaknya pilihan. Dengan kata lain adalah anak-anak yang mempunyai potensi golongan menengah ke atas, sehingga ketika memberikan penerapan ilmu yang Pak disampaikan kepada siswa, anak mudah sekali untuk nyambung atau untuk diterima. Kalau yang ditanyakan adalah hal apa yang sangat berkesan bagi seorang guru, itu adalah apabila mendengarkan ada siswa lulus dari SMA 5 itu berhasil menjadi seorang yang sukses di dunia nyata, di dunia pekerjaan atau di dunia yang sesungguhnya. Karena semua itu adalah harus melewati beberapa fase yang sangat keras ya. Sehingga jika saya mendengar ada salah satu siswa atau SMA Negeri 5 Purwokerto yang berhasil, itu sangat bahagia sekali. Itulah yang berkesan saya menjadi seorang guru. Ternyata seorang guru itu sangat mulia sekali, karena hanya dengan keberhasilan anak saja, diberi informasi tentang keberhasilan anak didik saja, itu sudah senang sekali. Yang paling berkesan menjadi guru adalah ketika berjumpa dengan para siswa yang pernah Pak Jas ajar, ternyata dia tidak pernah melupakan. Ada yang silaturahmi ke rumah, ada yang banyak ya yang menjadi pejabat di Jakarta, yang kebetulan anaknya juga di SMA 5. Titip untuk anak saya Pak Guru ya, panggilnya masih Pak Guru, ke Pak Jelus. Sukanya sehingga dia ternyata tidak melupakan Pak Jelus. Padahal Pak Jelus ketika jadi guru muda, tanya Bu Isti tuh ya, Pak Jelus kan dulu gurunya Bu Isti, termasuk guru yang paling galak. Dalam artian kalau tidak disiplin, saya suruh untuk misalkan ketika di Jakarta saya suruh push up, sit up, dan squat jump, sehingga anak-anak jera menghadapi mata pelajaran PPKN pada waktu itu. Sangat berkesan bagi saya menjadi seorang guru. Saya punya banyak pengalaman mengajar di beberapa sekolah-sekolah. Itu ada peserta didik kita ya, yang sudah pada lulus ya, yang sudah pada sukses, pada berhasil. Yang paling berkesan bahwa peserta didik saya yang pada sukses itu masih mengingat saya.
itu masih mengingat, dan banyak sekali yang mau membantu, bahkan bukan hanya membantu saja, tapi manakala kita ketemu di mana saja, di mana tempat, itu pada menyapa, ada yang cium tangan dan lain sebagainya. Itu sudah sangat bangga sekali kita sebagai seorang guru. Apalagi ada yang menjadi dokter, kalau kita berobat bahkan dia langsung mohon maaf ya, bukan berarti kita materialis, tapi tidak tahu menau, malahan biayanya sudah ini oleh murid kita yang sudah sukses atau berhasil ya. Bukan hanya di situ, bahkan mohon maaf yang sangat berkesan sekali itu saya alami. Murid saya udah sukses berhasil menjadi polisi, kebetulan dia sebagai seorang intel ya. Saya lagi makan bersama keluarga, mohon maaf ya, tanpa tahu menau dia satu tidak memperkenalkan dan lain sebagainya ya. Saya sudah nggak paham, tapi pada saat itu kita bersama anak istri saya, mohon maaf ini juga pengalaman yang mengesankan. Orangnya kelihatannya nakal, tapi hatinya sangat bagus. Kita mau bayar malahan tidak boleh. Dia baru memperkenalkan kepada saya, "Bapak, saya dulu itu murid Bapak, bersyukur saya bisa ketemu seperti ini. Bukan berarti saya ya tidak bukan berarti saya menunjukkan tidak baik dan sebagainya, tapi saya sebagai balas budi kepada Bapak yang sudah mendidik saya." Itu yang kesan-kesan yang sangat berkesan bagi saya selama menjadi guru. Mutiara walaupun dihempaskan di sebuah kotoran, di sebuah tai, diletakkan di sampah, tetap juga menjadi mutiara. Jadilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menjadi orang yang hipokrit. Artinya adalah yang bermuka dua. Kalau kita Jawa kan memang biasanya budayanya budaya belangkon ya, antara sisi muka dengan sisi belakang beda. Jadilah semaksimal mungkin kita tidak hipokrit atau tidak munafik. Mengapa? Karena ketulusan hati yang bersih insya Allah akan menghasilkan suatu harapan yang bermakna. Motivasi saya satu terhadap murid-murid saya ya, yaitu belajarlah sekuat tenaga ya, artinya bukan kita tenaganya, tapi belajarlah sebaik mungkin ya, tanpa mengenal waktu demi masa depan peserta didik saya ya. Apalagi sekarang eranya sudah era yang sangat maju ini, era digital. Untuk itu selain kita harus rajin membaca, mengikuti perkembangan, juga ya harus siap untuk menghadapi mungkin yang tidak tahu masa depan mau dengan kemajuan teknologi mau bagaimana, itu harus mempersiapkan diri. Dan juga kepada rekan-rekan guru ya, karena sekarang sudah era digital seperti itu ya. Untuk itu harus bisa lebih menguasai lagi ya, baik teknologinya maupun materi-materinya. Jangan sampai menjadi seorang guru muridnya sudah melangkah jauh berapa langkah, kita masih di tempat.
itu jadi seorang guru, pesan saya kepada teman-teman harus lebih menguasai lagi baik materi pembelajaran maksudnya, dan juga teknologinya ya, jangan sampai ketinggalan dari peserta didik kita. Peserta didik kita sekarang sudah pandai-pandai, cerdas-cerdas ya, lebih maju. Untuk itu harus lebih dari penguasaan muridnya. Mungkin itu dari pesan dan pesan saya pada peserta didik saya maupun kepada teman-teman guru. Pesan dan motivasi yang akan saya berikan terutama untuk Bapak Ibu guru, tentunya penerus saya, karena saya adalah guru yang sebentar lagi purna ya, itu mendaki mudah-mudahan cintailah profesinya sebagai seorang guru, di mana harus memberikan ilmunya secara ikhlas, secara cerdas, dan secara tuntas. Ikhlas berarti berikan apa yang terbaik kepada peserta didik kita. Cerdas berarti berhubungan dengan sebagai seorang guru harus selalu belajar dan belajar, karena jangan sampai apa yang kita miliki kalah dengan apa yang dipunyai oleh peserta didik. Dengan tuntas maksudnya adalah apa yang dikerjakan jangan setengah-tengah, harus tuntas sampai selesai, sampai anak didik paham, sampai anak didik berhasil. Untuk peserta didik, anak peserta didik saya berikan motivasi agar sekolahlah yang baik, belajarlah yang tekun, karena itu adalah menentukan masa depan. Harapan saya untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang, yang pertama, karena namanya saja itu pendidikan, berarti di dalam dunia pendidikan jangan meninggalkan penanaman sikap, akhlak, tingkah laku ya, itu harus jangan kita tinggalkan. Karena apa? Sekarang di era sekarang dengan teknologi yang sangat maju, ternyata sedikit demi sedikit yang namanya akhlak tingkah laku daripada peserta didik ya, itu agak berkurang. Untuk itu saya harapkan untuk pendidikan yang akan datang ya, kembali, bukan berarti kembali ke masa-masa yang silam yang kurang kurang maju, tapi tetap yang namanya pendidikan jangan tinggalkan pembentukan sikap dan akhlak maupun tingkah laku dari peserta didik itu. Harapan saya untuk dunia pendidikan, semoga dunia pendidikan di Indonesia tetap semakin maju seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi. Semoga tetap dengan teknologi yang tinggi, tapi kita tetap mengedepankan atau menghasilkan anak-anak didik kita yang berkarakter. Tentunya yang diharapkan adalah karakter Pancasila ini, yang seperti yang sedang digalakan oleh pemerintah, yaitu berkarakter cinta tanah air, bergotong royong untuk mengatasi kesulitan, dan bekerja sama dengan orang lain. Harapan setelah Pak Jalur punya tugas tahun depan gitu ya, dengan banyaknya berbagai macam perubahan kurikulum, dunia pendidikan kita semakin jaya, semakin berkembang, dan semakin dapat bersaing di dalam dunia internasional. Karena pada akhirnya dunia ini kan semakin kecil
melihat dari berbagai macam aspek. Teruntuk Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Purwokerto dan Bapak Ibu Guru dimanapun berada, Semoga sehat selalu. terus semangat dalam mendidik dan membimbing kami. dapat menginspirasi dan memajukan dunia pendidikan. Engkau pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Selamat Hari Guru. Greet Smala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.